pagi semuanya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran kooperatif, yaitu Think, Pair, and Share. Yang mana di Think and Pair Share ini yaitu singkatan dari TPS, berpikir, berpikir, berdiskusi, dan berbagi. Nah, di sini saya akan memberi materi tentang koloid. Nah, apa sih itu sebenarnya koloid? Sistem koloid ini berhubungan dengan proses di alam yang mencakup berbagai bidang. Nah, tanpa kita sadari juga, koloid sering kita temui pada beberapa produk yang merupakan campuran dari beberapa zat. Namun zat tersebut tidak dapat bercampur secara merata. Misalnya saja saat kita membuat susu. Serbuk atau tepung susu bercampur secara merata dengan air panas. Kemudian es krim yang biasa kita konsumsi mempunyai rasa yang beragam. Es krim tersebut haruslah disimpan dalam lemari es agar tidak meleleh. Nah, semua contoh itu termasuk sistem koloid. Udara pun juga mengandung sistem koloid, misalnya polutan padat yang terdispersi dalam udara yaitu asap dan debu. Juga air yang terdispersi dalam udara yang disebut kabut pun merupakan sistem koloid. Nah, sebenarnya apa sih itu koloid? Koloid ini adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Contohnya mayones dan cat. Sistem koloid terbagi dalam pengelompokan campuran, yang mana sistem koloid adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara campuran homogen dan heterogen. Dengan kata lain, campuran koloid merupakan bentuk peralihan campuran dari heterogen menjadi homogen. Nah, pada dasarnya ini campuran koloid itu bersifat homogen dan unsur-unsur pembentuk campuran itu sudah menyatu dan sulit dibedakan. Hanya saja campuran itu tidak dibentuk oleh sebaran-sebaran molekuler, melainkan berupa gabungan dari beberapa molekul. Namun karena bentuknya sangat kecil, gabungan-gabungan molekul itu sulit untuk dikenali lagi. Nah, macam-macam koloid dan pengelompokannya ini, sistem koloid ini terdiri atas dua fase atau bentuk, yakni fase terdispersi dan fase pendispersi. Zat yang fasenya tetap disebut zat pendispersi. Sementara itu, zat yang fasenya berubah merupakan zat terdispersi. Sifat-sifat koloid pun ada beberapa macam, yaitu dari efek Tyndall yang penghamburan cahaya oleh koloid ini untuk membedakan sistem koloid dari larutan sejati. Yang kedua adalah Grabron, di mana di bawah mikroskop ultra partikel koloid akan tampak sebagai titik cahaya. Adsorpsi yang ketiga adalah adsorpsi koloid, yang mana partikel sol padat ditempatkan dalam zat cair atau gas, maka partikel zat cair atau gas akan terakumulasi. Yang keempat, muatan koloid sol. Nah, sifat koloid yang terpenting adalah muatan partikel koloid. Nah, di sini Ibu mempunyai salah satu gambar tentang sistem koloid. Nah, di sini dapat kita lihat ada santan, ada minyak, dan ada air. Namun di mana di sini dapat kita lihat yang buih-buih kuning ini adalah minyak. Nah, dari gambar tadi yang sudah Ibu perlihatkan, Ibu minta buatlah suatu kesimpulan dari gambar tersebut, lalu diskusikan bersama teman sebangku kalian, dan Ibu beri waktu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit nanti, tukarkan hasil kerja kalian tentang gambar yang Ibu berikan tadi ke teman-teman kalian. Lalu setelah semuanya sudah bertukar dengan kelompok-kelompok lain, simpulkan atau rangkumkan dari semua pendapat kelompok yang kalian bahas tentang gambar tadi. Nah, sekian dari pertemuan kita kali ini. Kiranya model pembelajaran TPS ini dapat memberikan kalian pemahaman, karena secara tidak langsung
Think Pair TPS ini membuat ingatan memori kalian akan bertahan lebih lama karena kalian di sini dipaksa untuk berpikir secara kritis lalu membagikan kepada teman untuk mendiskusikannya lagi dan lagi pada saat menukarkan ke kelompok-kelompok lain. Nah, di sini kalian dan di sini tanpa kalian sadari pikiran kalian akan berkembang secara bertahap. Nah, sekian dari materi kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi.